Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atifah, NPM 201531037 dari Prodi Manajemen kelas 4 reguler 1 klaster 2D. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil resum materi pertemuan 1 sampai dengan materi pertemuan 7 dalam mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Berikut ini adalah hasil resum yang saya buat. Materi pertemuan 1 dengan judul Konsep Umum Kewirausahaan dan Memahami Kunci Sukses Kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. Nah, untuk menjadi seorang wirausahaan yang sukses, ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, yaitu memiliki percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, keberanian mengambil resiko, memiliki sifat kepemimpinan, dan memiliki sifat keorisinilan atau kreativitas dan inovasi. Oke, kita lanjut ke materi pertemuan ketiga dengan judul Merintis Usaha Baru dan Model Pengembangannya. Yang pertama, merintis usaha baru atau yang biasa kita sebut dengan starting. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam merintis usaha baru, yaitu bidang usaha yang akan kita masuki. Bidang apa nih? Mau bidang pertanian, bidang pertambangan, atau bidang yang lainnya. Terus, perhatikan juga bentuk usaha dan kepemilikan yang akan kita pilih. Tempat organisasi usaha yang akan dipilih, pastikan lokasi tempat usahanya yang strategis. Dan yang terakhir, organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kedua, membeli perusahaan yang telah ada atau yang biasa disebut dengan buying. Cara lain untuk memulai bisnis adalah dengan membeli bisnis yang sudah ada. Beberapa orang mungkin lebih tertarik karena metode ini dianggap kurang beresiko, lebih mudah digunakan, dan menawarkan kesempatan untuk menegosiasi harga. Namun jangan lupakan kerugian membeli perusahaan yang sudah jadi, seperti reputasi perusahaan dan lingkungan pesaingnya. Dan yang ketiga, kerjasama manajemen atau waralaba atau biasa disebut juga franchising. Model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Nah, inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Kelebihan dari sistem ini adalah penggunaan nama dan produk yang terkenal, sedangkan salah satu kekurangannya adalah perusahaan tidak mandiri. Lanjut ke materi pertemuan 4 yang berjudul Organisasi dan Manajemen dalam Mencapai Tujuan Organisasi yang Berorientasikan Laba. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Adapun fungsi organisasi untuk memberi arah dan aturan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi, dan yakni memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin, sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin probabilitas organisasi tersebut. Dengan demikian, manajemen dan organisasi sangat berhubungan erat. Manajemen merupakan atau berarti sebagai kepemimpinan, sedangkan dalam organisasi juga terdapat kepemimpinan. Maka, dengan menyusun organisasi yang baik dan dapat mencapai tujuan yang diperlukan manajemen yang baik juga. Ke pertemuan kelima, konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Adapun konsep-konsep dasar pengendalian manajemen yaitu sistem. Sistem merupakan suatu cara tertentu bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas. Lalu pengendalian dalam hal ini dimaksudkan untuk menjamin aktivitas yang sedang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga, manajemen. Manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Lalu, batasan-batasan sistem pengendalian manajemen meliputi pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi untuk strategi organisasi. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah yaitu proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, pengendalian tugas. Di sini pengendalian tugas yaitu proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ke pertemuan ke-6, perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi serta fungsi pengendalian. Perilaku dalam organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi itu ada dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Norma tersebut mencakup etos kerja atau sikap anggota organisasi yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. Dan faktor internal meliputi budaya, gaya manajemen, organisasi informal, dan persepsi komunikasi. Sistem pengendalian formal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, persensi, dan bentuk lainnya. Sedangkan pengendalian informal merupakan pengendalian tidak langsung. Sistem ini bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis aturan dan proses kendali secara formal. Jenis-jenis organisasi yaitu organisasi formal atau legal, organisasi internasional, hybrid organization, organisasi informal atau voluntary association, dan organisasi rahasia atau ilegal. Fungsi sistem pengendalian yaitu melakukan perencanaan yang tepat, melakukan proses komunikasi yang baik, menilai kinerja sumber daya yang ada, merangsang dan membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku, dan mengelola segala kegiatan yang terjadi agar efektif dan efisien. Kita lanjut ke pertemuan ke-7 dengan judul Pusat Pertanggungjawaban. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yaitu pusat pendapatan, pusat beban, pusat investasi, dan pusat laba. Sekian presentasi dari saya, maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.